dia. Allah Akbar, seperti itu. Kok jadi seperti ini? Ya Allah ya Rabbi. Hei, kamu apakan tubuh dari Mbak Aurel, ha? Iya benar, sopan. Iya. Masya Allah, itu prajurit yang tadi. Oh, Iya, dia ini prajurit dari Kanjeng Ratu ternyata. Oh. Mana Ki? Ini apa motornya sampean Ki di depan? Motor Beat? Sampai sudah di depan. Iya udah. Motor saya di depan itu. Oh iya itu. Iya. Nah. Gimana Ki? Gimana emang ceritanya Bu? Nah, sini Mas Budi. Iya, Dik. Teleponnya mana? Dikasih ke. Oh iya, siap. Ki ya Bu. Emang awalnya gimana Ki? Awalnya kan. Soalnya kan saya tiba-tiba disuruh datang ke sini lebih dulu gitu sama sampean Ki. Iya, karena sebenarnya kan saya itu nggak sengaja lewat di wilayah ini kan, karena saya itu ada saudara ya kan, nggak jauh dari sini lah. Saya mau ke tempat saudara tadi siang kan. Nah, tapi saya ditelepon sama ibunya sini, ya kan, minta tolong sama saya, Ki Abu tolong saya, anak saya pingsan di rumah sudah dari tadi semenjak dia pulang jam 12 siang gitu kan. Oke. Dari jam 12 aku ke sini memang dia pingsan. Saya sudah cek semuanya nadi-nadinya. Tidak ada permasalahan apapun ya kan. Tidak ada permasalahan apapun. Nah, saya netralisir pun posisinya dia cuma menggeliat saja, begitu lagi. Ya kan? Nah, makanya di posisi sampean ini kan aku telepon sampean kan tadi kan, ya bisa kemana-mana lah, langsung ke sini karena posisinya saya sudah tertanam di sini istilahnya kan gitu. Saya nggak enak dengan keadaan masih dalam lingkungan sini kampung ya kan, kampung nggak jauh dari rumah saudara saya, jadi kan kayak gimana pun saya ke sini. Monggo kalau itu saya sampean lihat dulu sana. Oke. Ya kurang lebih seperti itu, tapi biar lebih jelas kita tanyakan langsung kepada ibunya kali ya. Ayo Mas. Terima kasih ada di sana. Ayo sini saya pegang kamera. Mas, sini Mas. Iya. Gimana Ki katanya? Oh, seperti itu katanya. Assalamualaikum. Mas. Ini abangnya. Oh, ini anak yang paling terakhir ya? Iya, Bu. Oh, anaknya kenapa kalau boleh tahu, Bu? Ini pingsan dari siang. Oh, dari siang. Coba pegang dulu Mas Budi. Ini emang gimana sih awal ceritanya, Bu, kok sampai Jalan laut. Oh, ke laut. Terus Pulang-pulang terus pingsan nggak sadar diri sampai. ya Allah, sampai sekarang nggak sadarkan diri. Oh, emang itu berarti pulang pas masuk ke rumah tuh gimana? Nggak sadarkan dirinya? Oh gitu. Sampai rumah. Oh, kalau Masnya tahu nggak kejadian lebih jelasnya itu Masnya tahu nggak? Ya, tadi di pantai juga sekilas kayak lihat sosok ratu di sana pas siang. Oh, itu berarti apa ada hubungannya sama yang di pantai apa enggak? Oh gitu. Itu Masnya lihatnya di pinggir pantai atau di tengah laut? Di tengah kayak di atas air gitu. Oh, ngambang gitu ya. Oh, Masnya berarti ngelihat jelas kayak gitu ya, sosok ratu Oh, berarti gitu. sampean dengan adik sampean itu tadi pagi ke sana kan? Di pantai itu ya, di laut itu. Ya Allah, oke. Nah, biar lebih jelas nanti ya, coba kita cari informasinya gitu ya, Mas. Apakah ada sangkut pautnya dengan sosok ratu yang Mas maksud atau gimana gitu? Emang pakaiannya warna apa Mas? Kalau boleh tahu? Pakaiannya identik warna hijau. Identik warna hijau seperti ini. Oh. Atau jangan-jangan ini ada Tapi lama nggak sampean melihat Enggak, cuma sosok sekilas. itu? Oh, cuma sekilas saja. doang. Ya Allah ya Rabbi. Tapi ya nggak boleh seperti itu karena penyebab daripada dia pingsan nggak boleh lah ya Mas, untuk mengistilahkan bahwa melihat Kanjeng Ratu ataupun apa nggak boleh kita menyangkal bahwa Kanjeng Ratu yang bikin nggak boleh. Kita kan nggak tahu. betul, Soalnya kita kan nggak tahu. memang kalau misal pakai baju hijau katanya Iya, itu kan katanya. memang tidak diperbolehkan di pinggir laut Iya. gitu kan, di pinggir pantai. Cuma kan kita Itu kan nggak tahu, nggak biar boleh lebih seperti jelas nanti kan biar kita cari informasinya benar atau tidak gitu ya Mas ya. Mungkin Mas ya hanya melihat sepintas saja ya Mas ya. Berarti pas posisi pingsan di mana Mas? Posisi ini adanya Mas ya pingsannya. Katanya sih masuk rumah sini, begitu Oh, dia masuk pulang, rumah ini. masuk rumah. Oh, ya. pintu depan. Nah, Mbak, ibunya ini kan telepon saya terus. Aku pas posisinya mau sekalian berjalan ke rumah saudara, aku berhenti, ini telepon saya terima. Nyatanya malah ini ditunjukkan lokasinya ke sini, malah suruh sampean acara yang sore itu kan, suruh dibatalkan. Ya otomatis Ya, saya jadi bilang kan saya kan gitu. mau nggak mau kan kesini Iya, gitu kesini. kan. Berarti gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Nama anaknya siapa kalau boleh tahu? Aurel. Oh, Aurel. Namanya Aurel. Istighfar Rel. Iya kayaknya ini
Coba permisi ya. Udah dicek belum ini tuh nih? Sudah dicek Oh, di sini tadi. gimana? Oh, di sini nadinya artinya oke semuanya. Oke semuanya. Oke semuanya. Cuma tidak ada mau sadar sebentar, cuma menggeliat saja. Terus? Seperti itu lagi. Oh ya Allah ya Rabbi. Coba permisi. Iya ini masih ada nafasnya sih. Iya. Ya yang tenang ya Bu ya. Nah, nanti coba saya bantu ya kan, biar masalahnya terselesaikan gitu. Oke. Tapi belum dengan sampean yang tadi di sana Novel. Tapi ini iya sih. 2 orang apa dengan teman-temannya? Denyut nadinya agak lemah. Oh, sama keluar. Ini denyut nadinya emang agak Iya, lemah banget, Pak. lemah ini. Oke. Tapi saya rasa Ya tadi saya mau buka saraf-sarafnya karena posisinya dia tergeletak nggak seperti itu bisa. kan susah. Jangan. Iya, gitu. Coba ibunya permisi ya Bu ya. Saya coba Karena cek dulu. Ini hubungannya dengan non medis saja. Iya, gitu. Bismillah. Bawa keluar aja dulu, nggak apa-apa. Gimana? Ini kondisinya gimana ya? Mau jelasin juga susah. Seperti supaya nggak ada loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini Kau coba. merasakan sukma nggak ada, Dik? Nggak ada. Saya sudah periksa. Ini coba. gimana, Ki? Ki, kalau nggak percaya sampai Coba dirasakan. cek aja. Sampai cek aja. Gunakan tasbihnya. Iya ini kayak sukmanya itu seperti ditarik gitu. Oh, kamu merasakan seperti itu? Tapi masa ya sih Iya. Kanjeng Ratu yang menculiknya kan Betul, nggak mungkin. Tapi nggak mungkin. nanti Nggak saya mungkin. percaya. Beliau itu nggak mungkin. Tapi seperti kalau itu. aku lihat nadinya masih dekat. Masih yang kan? apa, Iya. Masih Di posisinya berdetak ya, sudah, Ki, iya. Tapi ini sukmanya memang nggak ada. Gimana ini? Oke, Gimana Mas? kita harus cari sukmanya dulu ini. Betul. Kita harus cari sukmanya Mas. Iya, Dik, kita harus mencarinya, Dik. Siapa yang sudah mengambilnya? Iya, kita harus mencari tahu. Soalnya Kita harus terkuak ini semua. disadarkan pun Iya. dibawa ke rumah sakit pun percuma. Betul. Heeh. Karena kalau kita tidak mencari sejenis siapa yang melakukannya, kita istilahnya saya tidak mau Ibunda Ratu itu terjejas. Enggak, beliau mungkin bukan beliau lah kalau Ya, kalau saya pribadi mengatakan bukan. bukan beliau. Bukan beliau lagi. Tapi Feeling saya seperti itu. coba kita carilah. Iya, kita cari tahu dulu. Kita cari tahu dulu gitu. kebenarannya gitu. Kita cari dulu Coba kebenarannya. kita mungkin ini aura di sini pun cukup. Energinya panas juga. Panas sekali nih, Dik. Kamu Panas masih sampai negatifnya cuma berkeringat Mas. seperti itu. Ki Abu juga itu. Oke. Ini sampai tasbihnya kurang gitu. Oke, buat ibunya sama masnya kemari terlebih dahulu. Tolong dijagain lagi sini, ya. Mas. Heeh. Bu. Tolong jagain Tolong dulu dijagain lagi. di dalam. Jagain Ini dulu takutnya anaknya, Bu. ada apa-apa ya. Monggo. Jagainnya dulu ya, Mas. Dijagain Kami dulu. mau mencari Kita sesuatu apa yang cross check terlebih dahulu rumahnya ibu nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Saya mau nisin ibunya sama masnya tungguin adanya dulu ya. Iya. Ya maksudnya saya pengen tahu. saya tunggu sini aja Mas. Astagfirullahaladzim. Ada apa Bu? Mas. Ki, ada apa? Coba. Hah? Subhanallah. Ki, Subhanallah. ini kajiannya ya Pak? Kita mau bener aja nih Mas. Iya. Allah. Itu, Ki. Ih, dia pergi kemana? Coba kita lihat. Ini Mas. Astagfirullah. Allah Akbar. Tadi dia masuk ke sini. Kan bisa juga seperti itu, Mas. Atau jangan-jangan itu. Tapi ini beda lagi, Ki. Oke, tenang. Atau jangan-jangan Mas. makhluk ini bisa memanipulasi. Betul. Atau jangan-jangan yang dilihat oleh masnya di tengah laut itu bukan. Bukan Ibunda Ratu Mas. Tapi Pasti nggak bukan tahu. Ibunda Ratu. Biar lebih jelas, coba kita tanyakan langsung kepada Ayo. makhluk ini. Wahai makhluk, saya ingin mencari informasi dari diri kamu. Kenapa kamu bisa menyerupai oleh Kanjeng Ratu? Astagfirullahaladzim. Mana Mas? Menghilang, Dik. Iya. Menghilang kemana? Cari, Dik. Mana? Nggak tahu. Tiba-tiba dia menghilang. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Cepat banget bilangin, Dik. Hilangnya cepat banget. Iya. Ki, di belakang sampean, Ki. Pelan-pelan. Hati-hati. Iya. Oh, jadi kamu bisa pindah tempat ya? Saya kunci dulu diri kamu. Kuat banget. Hati-hati. Kuat. Wah, Mas Budi. Wah, masuk ke raganya Mas Budi. Ya Allah ya Rabbi. Diriku bisa saja menyerupai siapapun manusia. Oh, begitu. Dia pandai manipulasi. Hei, beritahu kepada saya. Jadi kamu itu sengaja memanipulasi kami ya, sehingga kami itu terkecoh.
Benar tuh. Karena diriku dengan sengaja menyerupai supaya kalian terpengaruhi olehku. Oh, ternyata seperti Ki. Iya. Pegang gelang saya, Ki. Sampai pakai gelang saya. Buat jaga-jaga. Soalnya ini makhluk Iya. berbahaya. Dan Mau saya apa kalian di sini ya? dan beritahu, saya merasa seperti sukmanya dari Mbak Aurel itu. Seperti ada dikemanakan sukmanya dari si Aurel itu. Kalian atau kamu yang mengambilnya? Hah? Kamu yang mengambilnya? Justru itu. Diriku saja sedang mencari sukmanya manusia. Mencari sukmanya. Maka dari itu diriku datang kemari. Jangan percaya, Mas. Iya. Karena dia ada di sini. Dia ada di sini. Pasti dia. Kau terus Kau terang. jangan menuduhku. Diriku di sini hanyalah menunggu sukmanya untuk kuambil dan kubawa. Tapi ini yang benar yang mana nih, Ki? Kita juga bingung. Masa Jangan, Mas. Jangan kita sepertinya bingung. mereka ini yang Iya. mengambil. Akui saja. Apakah Akui saja. kamu yang mengambilnya? Hah? Kau tak perlu tahu. Di sini diriku sedang mencari sukmanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih nur kusum. Allahu Akbar. Oke, kita Bertingkah buat perjanjian saja ya. Perjanjian apa yang kalian buat? Kalau kamu merasakan kepanasan, berarti kamu yang sudah mencuri sukmanya. Bagaimana? Baiklah. Memang kau mau apa kepada diriku? Ayo kita salaman. Tapi enggak loh. Enggak kepanasan. Iya kan? Apa? Lepaskan. Sudah. Tapi hati-hati. Manipulasi tetap posisi makhluk-makhluk seperti ini, Mas. Iya. Kita jangan percaya begitu saja. Tapi kok enggak Koreksi. kepanasan ya? Koreksi saja. Koreksi saja dia. Ini seperti banyak sekali keanehan di sini. Betul. Soalnya biasanya kalau makhluk berbohong, kalau makhluk seperti mereka berbohong, Panas pasti. pasti kepanasan. Tapi Kepanasan. dia enggak loh. Coba. Karena diriku belum sempat mendapat sukmanya. Berarti kamu tahu yang ada di sini siapa saja? Hah? Tentu saja. Diriku tahu. Sudah, kamu akui saja. Pasti memang bukan kamu yang sudah mencuri sukmanya. Tapi masih ada makhluk lain bukan yang di Iya. sini. Beritahu saja siapa yang sudah mencuri sukmanya. Diriku tidak tahu manusia. Bahkan tidak tahu. Coba kita buat perjanjian lagi. Kan dia berbohong. Ini dia berbohong. Tahu itu. Panas sekali tanganmu, lepaskan. Makanya terus terang siapa? Baiklah. Siapa yang mencurinya? Diriku tidak mengetahuinya. Masya Jangan memaksaku Allah. untuk mengatakan karena diriku tidak tahu. Susah ini. Oke, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak ingin memberitahu, Bagi tahu di sini siapa saja yang ada. Hah? Sudah beritahu saja. Tidak, diriku tidak mengetahui semuanya. Ya pasti tahu siapa saja yang ada di sini. Ya tentu diriku saja di sini. Katanya tadi banyak di sini. Jangan emosi, Ki. Tahan emosi, Ki. Jangan emosi dengan makhluk-makhluk seperti mereka. Cari tahulah sendiri, tak usah bertanya padaku. Oke. Siap. Baiklah, kalau kamu tidak ingin memberitahu, maka mohon maaf, saya juga harus menggunakan cara kasar. Lebih baik saya leburkan saja diri kamu Iyalah. daripada kamu mengganggu umat manusia. Bertele-tele juga. Jangan percaya seperti itu padaku. Ya sudah, kalau kamu tidak mau bertobat sekarang, mau atau tidak? Tidak. Diriku menolak perkataan kalian. Mau. Ya udah, Udah susah mau seperti ini. kita leburkan saja. Kita Leburkan keluarkan makhluknya terlebih dahulu. Iya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih nur kusum. Allahu Akbar. Susah betul ini. Ya ini makhluk ini susah banget. Tobat, Ki. Iya. Tidak, dia Pendek betul. tapi memang susah. Kakak saya sih. Makhluk pendek tapi susah. Iya. Baiklah, kita alangkah baiknya leburkan saja daripada makhluk ini justru mengganggu dari keluarga Adik, itu ibunya tadi. dan juga Aurel itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau kamu tidak ingin memberitahu, ini terakhir kalinya kamu ada di dunia ini. Dan mohon maaf, mau tidak mau harus saya lakukan supaya kamu itu tidak mengusik umat manusia lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih nur kusum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Iya, kita libur juga. Kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya, Orang kita sih juga harus daripada makhluk. mencari. Tadi yang Tuh, tadi seperti ada yang lewat di sini. Mas, Seperti ada yang siapa lewat. yang lihat apa? Tuh. Mana, Dik? Itu siapa itu? Astagfirullahaladzim. Siapa Mas? Nggak tahu. Seorang prajurit, Dik. Seperti prajurit. Lihat dia mau bawa tongkat. Iya loh, seperti prajurit loh. Tapi wajahnya kok bengis banget Mas. Kurang paham juga ini. Iya. Wajahnya sangat pucat sekali. Masya Allah. Tatapannya Mas. Tapi dia tidak ada tanda-tanda ingin menyerang kita loh. Iya. Iya, Dik. Coba Mas Budi pegang dulu kameranya nih. Bisa. Coba saya interaksi dulu. Permisi, mohon maaf. Saya yang bertanya kepada kamu. Ini kamu datang kemari atas dasar perintah siapa? Dia mau bicara loh. Diam saja, Ki. Diam saja. Dia macam ada misi apa ya? Atau Dia datang. gini aja. Gimana? Kita interaksi kali ya. Saya masukin ke raganya Mas Budi gitu. Lebih baik seperti itu Mas. Lebih baik seperti itu. Mohon maaf, sekali lagi saya yang bertanya. Kamu datang ke sini ada di pihak kita ataupun di pihak lain? Karena kami tidak ingin menyerang kamu terlebih dahulu kalau misal kamu tidak ada maksud yang aneh-aneh gitu. Tetap diam Mas. Tetap diam ya. Tidak mau bicara dia nih. Mungkin dia memang ingin berinteraksi tapi melalui Betul. antaran tubuh Mas Budi Seseorang, ataupun Mas. sampai. Oke, saya ataupun Mas Budi. Ya sudah Boleh. gini aja. Silakan sampean pilih aja Mas. Iya, kita. Saya masukin ke tubuh Mas Budi aja gitu. Oke, enggak apa-apa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mohon maaf. Kalau kamu tidak ingin berbicara, lebih baik saya masukkan saja diri kamu ke raga saudara saya, yaitu Mas Budi. Siap Mas Budi ya? Siap, Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Janganlah kalian takut kepada diriku. Oke. Kami, Diriku adalah seorang prajurit. prajurit. Iya, Prajurit dari mana? kalian tidak perlu tahu dari mana. Yang intinya diriku berpihak kepada kalian. Berpihak kepada kami. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi mohon maaf, kenapa kamu datang menemui kami? Justru, bila mana kalian mau menyelamatkan anak itu, kalian harus berhati-hati. Berhati-hati bagaimana? Karena di kawasan rumah ini masih ada makhluk yang mencoba untuk mengambil sukma dari perempuan itu. Nah, mengambil sukma. Ini maksudnya gimana ini kalau kayak gini? Sebentar. Berarti ada makhluk lain yang lagi. mengambil sukmanya atau bagaimana? Kalian tenang saja, nanti juga kalian bakal tahu. Bakal tahu gitu, Ki. Coba Ki, pegang kameranya, Ki. Oke. Oke. Dan begini. Kita juga dalam kondisi kebingungan. Karena saat ini Mbak Aurel itu kan sukmanya diambil oleh orang lain. Karena tadi kami sudah mengecek kondisi tubuhnya Mbak Aurel. Nah, kami juga kebingungan sebenarnya. Siapa yang mengambil sukmanya? Dan juga, kalau kamu berada di pihak kami, kenapa kamu tidak ingin memberitahu? Apakah memang kamu sengaja? Memang diriku tidak semudah itu untuk mengatakan secara langsung. Kenapa? Karena nantinya kalian bakal tahu jawabannya sendiri. Kamu ini Karena diriku ditugaskan untuk diam kepada yang menyuruhku, yaitu Tapi kan pimpinanku. diri kamu memihak kepada kami. Kenapa kami harus seperti itu, harus mencari supaya teka-teki saja macam itu? Gimana? tapi nggak apa-apa, Ki. Mungkin ini juga ujian Iya kita. betul. Ya, Pak. Mungkin kita Ada yang diuji. kusampaikan terhadapmu. Bagaimana? Kalian harus mengalahkan dahulu makhluk yang ada di sini. Pasti kalian tahu nanti jawabannya sebenarnya. Oke, baiklah. gitu, baiklah. Terima kasih informasinya. Berarti kita harus mengalahkan terlebih dahulu salah satu makhluk yang mengincar sukmanya si Mbak Aurel begitu. Iya, benar sekali manusia. Nanti kau akan tahu siapalah pimpinanku Oh, yang begitu. telah menyuruhku untuk datang kemari Oke. dan berpihak kepada kalian. Ya. Berarti kamu ini memang prajurit yang hanya setia dengan pemimpin kamu sendiri. Tentu saja manusia. Dan diriku tidak akan menyakiti siapapun. Oh. Justru diriku akan melindungi kalian dari sini. Oh, Amin, amin. amin. Terima kasih. Ya, Iya, ya buat para saudara, apa mungkin para saudara mengetahui
siapa yang dimaksud dari prajurit ini. Prajurit ini. Iya, siapa pemimpin dari prajurit ini? Coba saudara typing di kolom komentar ya. Baiklah, tidak apa-apa. Mungkin ini tugas kami. Dan juga saya tidak ingin mengalahkan dirinya ataupun meluburkan makhluk yang akan kita hadapi nanti. Mungkin saja ada cara lain, yaitu dengan Kalian menobatkan. tidak usah takut. Diriku melihat kau sudah mempunyai pegangan. Itulah kalian manfaatkan. Oh, kamu mengetahui ini? Iya, Mengetahui diriku juga. mengetahuinya. Oh, Iya, Oh, itu yang gitu, kalian kamu. pegang. Itu bisa membantu untuk mengalahkan makhluk yang mengganggu anak perempuan itu. Amin. amin, amin, amin. Oh, ternyata seperti itu. Terima Kalian kasih tidak usah banyak. khawatir. Pasti kalian tahu jawabannya sebenarnya. Ya. Baiklah, terima kasih banyak atas Petunjuk. nasihat dan juga petunjuk dari kamu, wahai prajurit. Baiklah manusia. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Prajurit Kenjono. Oh, Genjono. Iya. Baiklah, akan saya ingat baik-baik nama kamu. Silakan kamu keluar terlebih dahulu dari raga saudara saya. Biar nanti kami urus semuanya sampai terselesaikan. Dan kami juga mengetahui siapa yang sudah memerintahkan kamu datang kemari. Baiklah. Diriku mohon pamit. Kalian berhati-hati. Baiklah, silakan. Bismillah. Allahu Akbar. Mas. Kenapa? Ya Allah. Ada apa? Ada apa, Bu? Hah? Astagfirullah. Allah Akbar. Oke, tenang. Ibu itu tenang. ada di situ. Mas. Ya Allah, ini banyak. Kenapa bangun tiba-tiba? Allah Akbar. Iya, dia melotot loh. Oke. Apa hubungannya dengan itu? Makhluk apa ini? Oke, buat ibunya sama masnya di luar Coba, dulu. coba. Di luar dulu. Di luar. Mas, Tenang. Di luar dulu. Astagfirullahaladzim. Mas Budi. Iya, Nek. Ini saya kunci terlebih dahulu ya. Mas Budi, ini tolong si Mbak dia. Allah Akbar, seperti itu. Kok jadi seperti ini? Iya. Ya Allah ya Rabbi. Hei, kamu apakan tubuh dari Mbak Aurel? Akan kubawa. Astagfirullahaladzim. Cepat, Mas. Oke. Sebelum terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ki, Abu Ki, Ya. buat Mbak Aurel pingsan lagi. Oke. Dengan gelang Nur Kusuma. Buat Mbak Aurel pingsan lagi. Oke. Baiklah. Kamu tidak akan bisa mengambil dari tubuhnya Mbak Aurel. Buat wadah. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Oke, tenang aja, Mas Budi. Sudah saya kunci. Atau kita masukin ke raga yang sampai. Akan diriku. Saya menguji kamu supaya kamu tidak mencoba untuk mengambil dari tubuhnya Mbak Aurel. Berani-beraninya kau. Bukankah kamu yang sudah macam-macam dengan kami? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah. Jangan kalian menghalangi untuk mengambil raga manusia ini. Kenapa? Mestilah terhalangi. Apa urusannya? Untuk apa kamu ingin mengambil dari? Kau tanya kenapa? Bila mana diriku mendapatkan raga ini, pasti ratu itu kan datang untuk mengambil sukmanya. Hah? Ratu. Jangan percaya, Mas. Jangan percaya, Mas. Kita tidak boleh percaya dengan soal ini. Sebentar. Tapi saya juga bingung. Tujuan makhluk ini mengambil tubuhnya supaya sukmanya itu akan ditarik kembali dan dimasukkan ke tubuhnya Mbak Aurel. Tapi di sini kita bingung. Maksudnya yang dimaksud sampean ratu itu ngomong apa? Ratu. Yang pikiran sampean adalah kanjeng ratu. Iya, gitu. Maksudnya gini. Apa jangan-jangan Kanjeng Ratu itu melindungi sukmanya dari Mbak Aurel supaya tidak diambil oleh mereka atau gimana? Betul. Kalau saya seperti itu memang mungkin kemungkinan seperti itu ya, Mas. Tapi Kalau kanjeng ratu untuk mengambil sukmanya untuk dijadikan Iya. ratu baru, tidak mungkin. karena saya juga tidak berpikiran Iya. aneh-aneh kepada beliau, cuman kenapa makhluk-makhluk ini mengincar dari sukmanya Mbak Aurel? Itu teka-tekinya. Kita tanyain aja, Mas. Paksa dia, Mas. Sudahlah, tak usah bercincau di sini. Diriku akan bawa raga ini. Jangan aduh, harap tidak. bisa. Pergi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nur Kusum. Percuma. Nyata kalian kuat sekali.
Kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan kami. Kami hanya manusia biasa. Pasti pegangan itu yang telah melemahkanku. Iya, memang benar. Tujuan kamu ingin menculik dari sukmanya Mbak Aurel itu kenapa? Kau ingin tahu? Iya. Supaya ratu itu mengembalikan sukmanya dan ku bawa sukma perempuan ini. Untuk apa? Maka dari Tentunya itu. akan ku bawa. Untuk dijadikan apa? Beritahu. Ku jadikan pengikutku. Astaga. Jadi dia ingin memanfaatkan dari Mbak Aurel ini. Betul. Ratu. Karena bila mana diriku mengambil sukma dari perempuan muda, pasti kekuatanku akan bertambah. Itulah tujuanku. Oh, itu tujuan kamu. Seketika hujan datang ini, Ki. Iya. Apa jangan-jangan ini benar Kanjeng Ratu ini? Iya. Kanjeng Ratu kayaknya datang ke sini, saudara. Karena seketika hujan. Sudah, Jangan kita percaya dengan makhluk seperti ini, Mas. lebih baik kamu bertobat saja dan tidak usah mengambil tubuh dari si Mbak Aurel. wanita ini. Tidak bisa. Diriku harus secepatnya untuk membawa raga ini. Supaya Oh. ratu itu mau menghadap terhadap. Sudah tidak bisa. Kamu itu sudah tidak bisa lagi. Tidak berdaya kamu. Sudah, menyerah. Ataupun kamu bertobat saja. Tidak. Baik. Diriku tidak mudah untuk mengikuti perkataan kalian manusia. Hah? Apakah ingin dileburkan? Diriku tidak takut atas ucapan kalian. Saya ingin memilih tujuan yang lebih baik, yaitu menobatkan kamu supaya Nah. kamu sadar dengan perilaku kamu itu sudah salah. Ayo, Tidak bisa. kita kemari ke jalan yang lebih benar. Kami masih punya toleransi. Iya, Walaupun kamu makhluk yang menjadikan permasalahan seperti ini. sudah bertobat saja. Diriku menolaknya. Jangan mengatakan itu terhadapku. Diriku tidak mudah untuk mengikuti perkataan manusia seperti kalian. Baik, jika seperti ini, Bu. Kita keluarkan saja. Iya. Kita lebih. Keluarkan aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tasbih Bismillah Allah Akbar. Itu Allah. Baiklah. Karena kamu tidak memiliki toleransi dan mohon maaf, mau tidak mau lebih baik saya leburkan saja diri kamu. Kamu lebih baik memilih seperti ini daripada bertobat. Maka ini pilihan terbaik saya daripada kamu nanti ke depannya mengganggu dari Mbak Aurel dan juga mengganggu umat manusia yang lain. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih bagus. Leburkanlah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya lebur juga. Ada apa itu? Kenapa? Hah? Aman depan? Lampunya nyala mati. Apa ya? Nyala sendiri lampunya. Oh iya. Apa ya sih? Apa sih? Kenapa itu? Subhanallah. Yang tadi, Mas. Sebentar. Bukan dia jam Coba kita zoom dulu. Wait. Itu kan jenazah. Iya. Apa? Oke, masnya sama ibunya monggo tunggu Mbak Aurel dulu di dalam ya. Di dalam sana. Orang Mbak Aurel. anu Mas, Tunggu dulu ya. adiknya ya. Iya, dihitungin dulu. Nah, bener ini Kanjeng Ratu. Itu apa itu? Itu bisa. Kayak tubuhnya. Ini sukmanya Mbak Aurel. Iya, Mas. Iya, benar. Sukmanya, Bek. Iya. Masya Allah, itu prajurit yang tadi. Oh, Iya, itu dia yang ini tadi, Mas. prajurit dari Kanjeng Ratu ternyata. Oh, dia tahu sendiri. Ah, Jadi teka-teka ini, teka-tekinya sudah paham saya. Sudah Iya. paham. Kemarilah anak-anakku. Oke, kita disuruh duduk di samping mereka. Gitu. Kita disuruh duduk di depan. Ayo. Oke. Oke, siap. Oke, coba kita ke depan. Kita salaman dulu oleh Lanjut. dengan beliau ini Kanjeng Ratu. Monggo sama Baik, dulu. Kanjeng Ratu.
di depan Kami pabrik. ke depan, mohon izin. Anakku, mungkin kalian sedang mencari sukma dari wanita ini. Namun tenang saja anakku. Memang sukma wanita ini aku sembunyikan supaya tidak dicuri oleh para makhluk yang jahat tadi. Memang aku sengaja, karena dirinya itu sudah diincar oleh mereka untuk dijadikan pengikutnya. Aku pun juga secepatnya melindungi dirinya dan mengambil sukmanya supaya dirinya itu aman. Dan secara kebetulan aku bertemu dengan diri kamu kembali. Anakku, aku mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian mendapatkan amanah yang baru. Amanah yang diberikan oleh Sunan Kalijaga dan juga Syekh Maulana Ishak. Dan kalian membentuknya menjadi tasbih serta gelang yang ditanamkan batu di dalam tasbih serta gelang itu. Dan aku sangat setuju dengan nama yang kalian berikan, yaitu tasbih dan gelang Nur Kusuma. Hari ini aku mengingatkan kalian tentang tasbih dan gelang Nur Kusuma. Bukan sekedar benda yang kalian genggam, melainkan jejak zikir yang diwariskan. Para leluhur tidak menitipkannya untuk dipuja, tidak untuk dijadikan lambang kesaktian, melainkan sebagai pengikat ikatan manusia kepada Tuhan. Tasbih itu adalah napas zikir, menghidupkan lidah yang hampir lupa menyebut namanya. Gelang itu adalah lingkar pengingat, menjaga tangan agar tidak jauh dari kesadaran batin. Apa yang diwariskan leluhur bukan kekuatan, melainkan jalan untuk kembali ingat. Wahai kalian yang memegang amanah ini, jika kalian merasakan ketenangan saat berzikir, jangan simpan cahaya itu sendirian, karena cahaya yang ditahan akan redup, tetapi cahaya yang dibagikan akan bertambah terang. Sebarkanlah tasbih dan gelang ini kepada mereka yang gelisah, kepada hati yang berat, kepada jiwa yang kehilangan arah. Bukan untuk mengingat mereka kepada benda, melainkan untuk mengikat mereka kepada zikir. Ingatlah, tasbih ini hidup karena nama Tuhan yang disebut. Gelang ini bercahaya karena hati tunduk. Jika kalian memegangnya tanpa zikir, ia hanyalah benda. Jika kalian memegangnya dengan zikir, ia menjadi jembatan ketenangan. Para leluhur menitipkan amanah ini
agar manusia tidak lupa bahwa kekuatan sejati bukan pada genggaman tangan, melainkan pada ingatnya hati kepada Tuhan. Aku berkata kepada kalian, sebarkan amanah ini dengan adab, dengan niat menolong, dan dengan hati yang bersih. Maka zikir akan hidup di banyak jiwa. Jangan jadikan ia alat kesombongan. Jangan campur amanah dengan kerasukan. Karena apa yang diwariskan leluhur akan kembali kepada mereka jika manusia mengkhianatinya. Biarkan tasbih bersikir di tangan manusia. Biarkan gelang mengingatkan hati manusia. Dan biarkan kalian menjadi penyambung amanah, bukan pemiliknya. Wahai anakku, sebarluaskanlah tasbih dan gelang itu, karena banyak sekali yang menunggu kedua benda itu. Serta sukma ini akan kukembalikan kepada kalian. Satukanlah sukma ini dengan tubuh pemilik aslinya. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian, wahai anak-anakku. Baiklah, terima kasih Kanjeng Ratu dan juga buat prajuritnya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada panjenengan dan terima kasih juga Kanjeng Ratu atas ujangan-ujangan yang panjenengan berikan kepada kami. Benar-benar saya mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dan ini sukmanya dari mana? Oke, kita kembalikan sukmanya Mbak Aurel ini ke tubuhnya si Lewat sini aja. Mbak Aurel ya. Oke, kita kembalikan. Oke, baiklah. Kita kembalikan sukmanya. Ayo. Sesuai arahan. Kita gunakan sukmanya. Allahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Mas, kita cepat. Coba itu ibunya tadi. Kita cek. Mas, gimana Ki? Udah sadar Ki? Gimana Ki? Coba deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sudah sadar ya? Pegang dulu Ki. Mas Budi. Alhamdulillah. Mbak, ini Mbak Aurel benar kan? Iya. Benar ini Mbak Aurel. Kok ada di sini? Oh, Mbaknya nggak tahu tadi sebelumnya? Iya, enggak sadar sih tadi. Nggak sadar loh. Nah, ya nanti kita jelasin ya Mbak ya. Mungkin Mbaknya juga bingung dengan kita kedatangan kami di sini dan mungkin Mbaknya juga nggak tahu kami di sini sedang apa. Nanti biar kita jelaskan nanti. Yang penting Mbaknya sudah sadar gitu ya. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Makasih ya Mas. Nggih, sama-sama. Sampai anakku sadar kembali. Alhamdulillah sama-sama Bu. Ya intinya mengucapkan terima kasih kepada Gusti Allah ya Mas ya Bu ya. Nanti Mbaknya kan baru sadar nanti dikasih makan dulu gitu ya buat ngisi-ngisi, takutnya nanti Mbaknya belum makan ngelamun lagi gitu loh. Ya alhamdulillah wa syukurillah saudara, pada akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan
Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, saudara. Dan mungkin kita netralisir terlebih dahulu, Iya. biar suasana rumah ini menjadi lebih tenang lagi. Ki, mana gelangnya tadi? Oke. Coba kita Satukan. netralisir. Satukan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang kusuma. Allahu Akbar. Wah. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya sudah terselesaikan semuanya. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Ternyata itu Kanjeng Ratu mengambil sukmanya supaya tidak diambil oleh makhluk keji yang tadi itu. Iya, Nduk. Ternyata diambil sementara karena makhluk itu sengaja ingin mengambil sukma dari Mbak Aurel. Nah, dengan sengaja Kanjeng Ratu itu datang di tengah laut dan beliau itu memang sudah menandai Mbak Aurel ketika sudah sampai rumah sukmanya akan diambil untuk berjaga-jaga dari makhluk yang akan mengambil sukmanya Mbak Aurel. Iya. Karena posisi tadi memang saya dari siang di sini kok sulit sekali. Iya kan, nggak kayak biasanya. Nggak kayak ya kan? biasanya. Saya kan jadi bingung apa nih permasalahannya. Iya, ternyata seperti itu, saudara. Ternyata Kanjeng Ratu hanya sengaja mengambilnya supaya tidak diambil oleh makhluk yang sebelum kita temuin itu. Iya, benar menjaga. Hanya menjaga saja beliau itu. Karena mungkin karena identik dengan baju hijau kali ya. Betul. Jadi makhluk-makhluk yang jahat itu akan berdatangan. Tapi ya tidak semuanya seperti Tidak itu. semuanya. Ini hanya kejadian kepada Mbak Aurel saja. Gitu, Pas saudara. kebetulan. Iya, dan hanya itu yang bisa kami ucapkan, saudara. Jadi ini kita akhiri saja karena nanti kami ngobrol panjang lebar dengan Mbak Aurel serta ibunya dan juga Apa? kakaknya itu ya. Jadi ini kita akhiri. Saya Hendrik dan juga Mas Budi serta Ki Abu Salam. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.